Start small, act now. This is the voice of Turun Tangan Malang. Halo pejuang, selamat datang di Kopak, Kopi Para Pejuang, podcast santai dari Turun Tangan Malang. Tempat para relawan berbagi cerita sambil ngopi. Di sini kita nggak cuma ngobrol soal program atau kegiatan aja, kita juga ngobrol tentang orang-orang di balik layarnya. Karena di setiap aksi sosial selalu ada cerita, proses, dan juga banyak alasan nih kenapa seseorang akhirnya memilih untuk join turun tangan. Bener banget tuh kak. By the way, di episode pertama ini kita bakal ngobrol tentang langkah kecil pertama menjadi relawan. Karena setiap aksi selalu dimulai dari satu keputusan kecil, yaitu memutuskan untuk peduli. Sebelumnya kenalin, aku Noel, dan di episode pertama ini aku mau ngajak kalian untuk kenal lebih dekat dengan kerelawanan Turun Tangan Malang. Kita kenalan komunitas ini bukan cuma dari feed media sosialnya, seperti yang mungkin kalian sudah bisa lihat di Instagram atau TikTok Turun Tangan Malang, tapi aku mau ngajak untuk terjun langsung berkenalan dengan orang-orang yang sudah menjalankan berbagai proker yang ada di komunitas kerelawanan ini. Tapi tentu saja di episode pertama ini aku nggak sendirian. Di sebelah aku sekarang sudah ada partner ngobrol aku yang keren dan kece hari ini. Halo Noel, halo semuanya. Kenalin, aku Vina. Seneng banget akhirnya nih bisa ikut ngobrol di podcast pertama Kopak kali ini. Bener banget tuh kak. Dan tentunya kita juga sudah ditemani oleh dua orang yang pastinya punya peran sangat penting di komunitas kerelawanan ini. Betul banget. Di sini nih udah ada Kak Tania sebagai Ketua Divisi Humas Turun Tangan Malang 2026. Gimana nih kabarnya Kak Tania? Hai, puji Tuhan baik nih. Alhamdulillah baik sekali ya Kak Tania. Betul. Dan kita juga sudah mengundang satu narasumber yang gak kalah kece, yaitu Kak Tica sebagai Koordinator Umum Komunitas Kerelawanan Turun Tangan Malang. Buat Kak Tica, gimana Kak kabarnya hari ini? Halo Noel dan juga teman-teman yang sudah mengundang. Kami berdua di sini kabarku sangat baik sekali hari ini. Puji Alhamdulillah, senang Tuhan. sekali ya dengernya pada baik semua. Sebelumnya aku juga mau ucapin makasih banget nih kepada Kak Tania dan juga Kak Tica karena udah meluangkan waktu buat ngobrol santai bareng kita hari ini. Sama-sama guys. Jadi gak sabar banget nih buat langsung mulai podcast kali ini ya. Betul banget. Kita juga udah gak sabar nih Kak Kita ya udah untuk excited banget nih bener, Kak. kita mau explore nih komunitas ini tuh seberapa jauh sih mereka membuat prokernya. Aduh, ambil sayang, ambil. Keren. By the way Kak, sebelum kita masuk ke cerita komunitas lebih dalam, aku penasaran nih. Kak Tica dan Kak Tania ini kan kadang kalau misalnya di organisasi kan kegiatannya cukup padat ya Kak ya. Betul. Betul. Nah, kalau misalnya kakak-kakak ini lagi butuh recharge energi nih Kak, atau lagi santai, biasanya Kak Tania dan Kak Tica itu lebih suka ngapain sih? Oke, kalau aku sendiri biasanya lebih suka ketemu sama orang, recharge-nya malahan gitu. Jadi bagi aku sendiri ketemu sama orang ya, apalagi di komunitas kita sendiri Turun Tangan Malang, itu bener-bener ngerasanya udah nyaman, kemudian juga kayak nggak pengen lepas gitu sama mereka. Waduh. Jadi pengen ketemu mulu, karena emang di Turun Tangan Malang ini komunitasnya sangat bonding dan sangat menyenangkan gitu. Waduh, aku berarti bisa ramal Kak Tica itu Waduh. ekstrovert ya. Iya, extrovert final nih Kak Oke, Tica nih. betul. Keren banget Kak Tica. Untuk Kak Tania sendiri bagaimana Kak recharge energinya nih? Oke, kalau aku tuh agak beda ya. Kalau Tica ketemu sama orang, kalau aku justru aku harus menarik diri nih dari orang. Karena menurut aku nih ya, kalau kita ketemu orang, kita tuh harus ketemu dalam posisi yang ekstrovert. Jadi nggak mungkin nih kalau misalnya kepala aku lagi penuh, tapi aku ketemu sama teman-teman gitu. Jadi biasanya kalau misalnya aku lagi pusing, aku lebih milih buat sendirian dan ya cari jajanan yang aku suka lah kayak es krim atau apa segala macemnya gitu guys. Oke, berarti take a break dulu nih buat nyiapin energi nih. Betul. Kalau aku nih ya, aku setuju banget sama caranya Kak Tania. Karena kalau misalnya kepala aku nih sudah jenuh banget, aku nggak berani Kak untuk ketemu orang. Oke, gitu ya caranya merecharge diri tuh banyak banget. Bener banget tuh Kak. By the way, kalau misalnya kita ngomongin komunitas kerelawanan Turun Tangan Malang, sebenarnya banyak orang yang mungkin sudah pernah melihat
berbagai kegiatan yang ada di media sosial Turun Tangan Malang. Tapi kayaknya masih banyak banget nih yang belum tahu tentang cerita di balik layarnya. Makanya kita undang Kak Tania sama Kak Tica untuk ngobrol-ngobrol terkait di balik layar dari Turun Tangan Malang. Benar banget Kak, dan itu salah satu alasan kenapa akhirnya komunitas kerelawanan Turun Tangan Malang membuat program kerja untuk podcast ini. Dan aku mau mulai dari hal yang paling basic dulu nih Kak Tica dan Kak Tania. Apa tuh Noel? Sebenarnya gimana sih Kak awal mula kakak-kakak ini membuat program podcast untuk komunitas Turun Tangan Malang ini? Aduh, gimana Tania? Oke, aku izin jawab ya teman-teman. Jadi kenapa akhirnya podcast ini dijadikan program kerja ya dari divisi Humas? Karena sebenarnya kita tuh udah punya banyak banget nih platform untuk kita menyebar kebaikan kita, menyebar Turun Tangan Malang ini ngapain aja sih? Ada Instagram, ada TikTok. Tapi aku punya satu kerinduan mungkin ya untuk Iya. mengaktifkan kembali YouTube dari Turun Tangan Malang itu sendiri, dan salah satu caranya dengan ngadain podcast itu tadi gitu. Betul sekali. Betul tadi apa yang telah dijelaskan oleh Tania gitu ya. Dan juga kita tuh pengen memberitahukan ke teman-teman followers dari Turun Tangan Malang gitu bahwa ini loh, seseru ini loh ternyata kegiatan-kegiatannya. Nggak cuma dari Reels, feeds atau TikTok aja, tapi juga dari podcast kayak gitu. Betul. Menarik banget nih Kak. Kalau ngomong-ngomong soal podcast nih, emang anak muda tuh paling deket banget ya sama podcast kali ini. Kayak aku sendiri nih seneng banget gitu Kak dengerin podcast di kos sambil nyemil, sambil makan. Buat recharge energi juga bisa nih Noel. Bener banget tuh Kak, dan menurut aku nih Kak, lewat podcast ini tuh kita juga bisa loh untuk menyampaikan cerita kita lebih personal dan lebih masuk dengan audiens. Menarik nih Noel. Ini berkaitan banget nih. Ini sama pertanyaan yang mau aku ajukan ke Kak Tania sama Kak Tica nih. Nah, kalau dari Turun Tangan Malang sendiri nih Kak, dari pembuatan program podcast ini menurut kakak-kakak ini apa sih tujuan yang mau disebarkan ke teman-teman pendengar begitu? Oke, kalau dari aku sendiri ya, sebetulnya nggak jauh beda gitu dengan jawabanku tadi. Aku tuh pengen memberikan nuansa baru gitu, memberikan informasi dengan nuansa yang baru kepada teman-teman, mungkin anggota gitu Turun Tangan Malang dan juga followers dari Turun Tangan Malang itu sendiri. Nggak cuma mereka mendengarkan, melihat konten saja gitu ya dari Instagram, TikTok, tapi juga ada media baru nih, agar nantinya mereka juga nggak bosen gitu. Ini Turun Tangan Malang ternyata seseru ini ya, ada podcastnya juga gitu ternyata. Kayak gitu. Betul banget. Apa baru Turun Tangan Malang nih Kak yang bikin podcast kayak gini? Waduh, for your Kita kurang tahu ya information kalau itu ya. ya. For your information nih ya teman-teman semuanya, di tahun ini baru ada podcast di Turun Tangan Malang. Wah, Gitu. Keren Tepuk tangan dulu nggak sih? banget. Kalau dari Kak Tania sendiri, boleh? Oke, kalau dari aku sendiri kenapa podcast ya pertanyaannya? Karena sebenarnya guys banyak banget cerita yang nggak tersampaikan nih, entah itu dari bentuk foto Betul, ataupun betul. video ataupun artikel berita atau tulisan-tulisan yang ada di feeds Turun Tangan Malang. Banyak banget cerita yang nggak bisa diceritain melalui platform-platform itu. Jadi makanya akhirnya terbentuklah podcast ini supaya makin banyak nih cerita yang kita dengar, makin banyak hal yang kita tahu tentang bagaimana suatu program kerja itu berjalan atau bagaimana nanti Turun Tangan Malang berjalan ke depannya gitu. Betul sekali. Wah, keren banget Kak. Berarti ini memang tujuan yang paling valid untuk kita sharing berbagai cerita dari komunitas kerelawanan ini. Betul sekali. Berarti Noel nih di balik suatu kegiatan atau proses nih ternyata ada proses yang panjang, kompleks gitu ya Noel? Bener Kak, karena setiap program kerja yang dikerjakan oleh komunitas ini tuh pastinya melewati berbagai fase yang itu pasti akan ada plus minus dan Iya, negatifnya. naik turunnya gitu ya Noel? Bener banget Kak. Dan kalau boleh tahu juga nih Kak, selama Kak Tica dan Kak Tania menjalankan program kerja yang ada di komunitas Turun Tangan Malang ini, ada nggak sih Kak momen atau suatu pengalaman nih yang paling berkesan untuk Kak Tania dan Kak Tica? Oke, kalau dari aku pengalaman berkesannya tuh mungkin di tahun lalu ya, karena puji Tuhan aku udah di Turun Tangan Malang udah setahun gitu. Nah, buat pengalaman yang paling berkesan itu waktu aku masih di divisi PPG nih teman-teman. Jadi waktu itu aku menjalankan program kerja yang fokusnya ke kesehatan
dimana kita itu bikin cek kesehatan gratis dan di situ yang datang tuh rata-rata lansia-lansia dan orang-orang yang udah berumur. Jadi interaksi dengan Keren mereka itu keren. betul, interaksi dengan mereka tuh sangat amat menyenangkan. Terus juga kita jadi pakar kesehatan ya meskipun Asik kita nih, Kak. bukan kesehatan betul dan di itu juga kita juga berkolaborasi dengan 3 universitas. Jadi aku ngerasa kayak di proker itu tuh teman-teman semuanya all out, terus akhirnya aku kenal dan tahu banyak hal baru terkait kesehatan karena aku bukan anak kesehatan ya. Jadi itu merupakan salah satu pengalaman paling berkesan aku di Turun Tangan Malang gitu. Kalau dari Tica gimana nih? Oke, kalau dari aku sebetulnya nggak jauh beda karena terkait program ya. Di Turun Tangan Malang sendiri itu kan banyak banget sebetulnya programnya. Salah satunya kemarin di tahun kemarin karena kebetulan juga aku hampir 2 tahun sama kayak Tania gitu ya di Turun Tangan Malang ini. Jadi kalau kemarin kita pernah ke panti jompo gitu. Oh ya. Dah di situ aku banyak sekali mendengar story dari omah dan opa gitu yang ada di panti jompo itu. Kemudian di situ aku sadar bahwa kehidupan itu sangat kompleks gitu ya. Nggak cuman kehidupanku aja, banyak sekali cerita-cerita menarik dan juga membuatku kayak bersyukur gitu ya terhadap cerita dari oma dan opa yang ada di panti jompo itu. Aku jadi sadar bahwa dunia kerelawanan itu sangat indah ketika kita melihat cerita di balik kehidupan-kehidupan orang-orang di sekitar kita begitu. Itu yang Setuju banget, setuju banget. bikin wah memori yang sangat indah gitu Super ya. meaningful banget nih Iya, Kak. Betul sekali. setuju. Mungkin ada juga nih Kak dari pendengar kita yang lagi dengar podcast kita kali ini sebenarnya tuh tertarik gitu Kak mau join tapi kayak aku nih masih ragu-ragu di awal harus mulai dari mana dan gimana nih Kak? Oke, ini join komunitas Turun Tangan Iya, Malang betul atau betul. relawan gitu ya? Boleh spesifik, boleh semua komunitas boleh juga Kak. Oke, boleh. Nah, biasanya ya Turun Tangan Malang ini akan dibuka open recruitment gitu untuk menjadi anggota aktif gitu ya, relawan aktif di Turun Tangan Malang. Biasanya di awal tahun gitu. Kebetulan karena kita sudah melewati awal tahun begitu ya. Nah, jadi sudah ditutup opreknya. Wah. Tapi teman-teman jangan khawatir kan di Turun Tangan Malang sendiri banyak sekali program yang memang mengajak teman-teman eksternal Turun Tangan Malang itu bisa hadir berkolaborasi gitu ya, partnership atau mungkin kita jadi media partner gitu, atau mungkin juga teman-teman mahasiswa, pekerja, bahkan anak SMA pun boleh mengikuti kegiatan yang ada di Turun Tangan Malang gitu. Jadi silahkan ya dinantikan saja informasi-informasi menarik seru lainnya di Instagram Turun Tangan Malang. Jadi nggak perlu khawatir nih Kak karena belum join tapi bisa join di volunteer-nya gitu ya. Betul sekali, Vina. Oke, kalau dari Kak Tania sendiri? Oke, mungkin kalau Tica tadi ngambil POV Turun Tangan Malang ya. Sekarang aku Betul. mau ngambil POV untuk menjadi relawan nih. Jadi kalau pesan aku buat teman-teman yang pengen jadi relawan, teman-teman tuh pasti punya banyak banget ide, punya banyak banget hal yang kita bisa jadikan sebuah aksi. Nah, dengan join komunitas kerelawanan, teman-teman tuh bisa menjadikan angan teman-teman menjadi suatu kegiatan atau aksi. Jadi nggak usah dimulai dari sesuatu yang ribet, cukup hal yang membuat teman-teman kerinduan teman-teman atau menjadi istilahnya itu menjadi permasalahan yang ada terjadi di sekitar teman-teman itu sudah menjadi salah satu langkah ya untuk kita menjadi relawan gitu dan wadah itu juga nggak harus di Turun Tangan Malang teman-teman, banyak banget wadah yang bisa kita Betul betul betul. jadikan wadah untuk kita menyalurkan aksi kita nih guys gitu. Oke, mungkin ada ini dari Kak Tica? Oh, kalau dari aku sendiri ya, apa ya, bisa dibilang prinsip yang aku bawa gitu ketika aku menjadi relawan adalah, relawan itu nggak perlu pengalaman yang 1000 pengalaman, 100 pengalaman, bahkan mengikuti organisasi kepanitiaan, sebetulnya relawan itu nggak butuh pengalaman-pengalaman itu. Hanya butuh satu, niat tulus yang besar Oh, untuk that's membantu right. Betul sesama. betul. Iya, jadi Empatinya ya Kak ya. betul sekali gitu Noel, karena emang jadi relawan itu nggak cuman mengorbankan pikiran aja ya, duit pun terkorbankan, waktu pun terkorbankan betul, Kak. gitu ya. Betul. Jadi ketika kalian ingin terjun ya berarti kan harus siap dengan pengorbanan-pengorbanan yang nanti akan hadir gitu di hidup kalian. Nggak perlu pengalaman yang luar biasa, hanya perlu niat yang besar dan tulus untuk sesama. Setuju banget tuh. Insightful banget ya obrolan kita Bener hari ini Noel. banget. Aku jadi pengen daftar nih Kak, Oke, Turun Tangan Malang. Berdaging banget ya. Iya betul banget. Semua orang harus nih buat mulai dari diri sendiri buat join kerelawanan nih mulai dari sekarang. Bener.
Dan aku merasa bahwa obrolan hari ini tuh bisa meningkatkan audiens-audiens kita untuk join semua komunitas kerelawanan yang ada di daerah mereka masing-masing. Dan semoga dari obrolan ini teman-teman juga bisa lebih mengenal komunitas kerelawanan Turun Tangan Malang atau komunitas kerelawanan yang ada di daerah kalian. Oke, aku mau ucapin terima kasih banyak nih buat Kak Tania sama Kak Tica yang udah mau berbagi cerita daging, insightful, dan keren banget nih buat hari ini. Dan buat kamu yang sudah mendengarkan Kopak, Kopi Para Pejuang, jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode yang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Think big, start small, act now. This is the voice of Turun Tangan Malang. See you. See you.